lain memasuki rumah. Tampak sudah sepi seperti biasanya jika dia pulang malam karena harus lembur. Lela biasanya sudah tidur atau sedang menunggunya di dalam kamar dengan sambil membaca buku kesukaannya. Dia lalu membuka pintu kamarnya. Namun, tiba-tiba dikagetkan oleh tangisan istrinya. Mendengar suara pintu terbuka, Lela semakin histeris. Dia berteriak dan terus meminta ampun. Zain yang kaget langsung mencoba menghampirinya. Melihat sang istri tengah menangis di pojokan kamar dengan berbalut selimut tebal. Zain berusaha menenangkannya namun nyatanya itu malah semakin membuat Lela menangis ketakutan. Berteriak memohon ampun padanya untuk tak menyiksanya. Zain kebingungan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Kenapa tiba-tiba dia kembali seperti ini padahal baru tadi siang terapis mengatakan jika Lela sudah pulih. Dia sudah sembuh dari penyakitnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari menuju rumah kakaknya, meminta tolong pada Anita karena hanya dia yang bisa menolongnya. Beberapa saat kemudian, Anita mencoba menenangkan Lela. Namun percuma usahanya tak berhasil kali ini. Lela seolah hilang kesadarannya hingga tak mengenalinya dan malah membuat Lela semakin menjerit ketakutan. Apa yang terjadi padanya? Anita yang hampir menangis karena kaget melihat keadaan Lela mencoba bertanya pada Zain. Zain menjelaskan jika dia juga tak mengerti kenapa istrinya bisa jadi seperti ini. Zaidan yang menunggu di luar namun tetap bisa mendengar jerit ketakutan adik iparnya juga tak kalah khawatir. Anita yang keluar kamar sambil menangis bertanya pada suaminya dan Zain apa yang harus mereka lakukan sekarang. Panggil Aisyah. Zaidan memberikan saran. Kakak, apa yang terjadi pada kakak? Aisyah yang menangis mencoba menenangkan kakaknya. Lela menangis memeluk adiknya. Tolong kakak adik. Dia akan datang dan memukul kakak lagi. Siapa kak? Siapa yang akan datang? Suami kakak. Dia akan datang ke sini dan memukul kakak lagi. Anita dan Aisyah langsung melihat Zain. Kakak, suami kakak tidak akan memukul kakak. Dia orang yang baik. Tidak dik, dia bukan orang baik. Dia tidak seperti yang Abah dan Umi pikirkan. Dia jahat. Dia suka menyiksa dan memukuli kakak. Lela menangis sedih. Aisyah tertegun. Apa maksud kakak itu? Amar mantan suami kakak. Lia, suami kakak orang yang jahat dik. Beritahu Abah. Suruh Abah ke sini dan menjemput kakak. Semua orang saling berpandangan. Aisyah mencoba menyadarkannya, memberitahu jika Amar sudah di dalam penjara dan sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tidak, baru saja dia menelepon kakak dan mengatakan jika dia akan segera datang untuk menyiksa kakak. Lela semakin ketakutan hingga menutup tubuhnya sendiri dengan selimut. Aisyah langsung mengambil ponsel milik kakaknya yang tergeletak tak jauh dari sana. Dia langsung melihat panggilan masuk dari nomor baru. Aisyah langsung mencoba menghubunginya, namun sayang tak diangkat. Meskipun dia sudah mencoba beberapa kali. Zain lalu mengambil ponsel istrinya untuk melihat nomor itu dan mencoba lagi untuk terus menghubunginya. Sementara Aisyah terus mencoba menenangkan sang kakak yang masih saja histeris ketakutan. Yang lainnya berdiskusi untuk melakukan apa yang sebaiknya dilakukan sekarang. Kita panggil terapisnya saja. Semua orang menyetujui. Sementara itu, Lela masih tak bisa dikendalikan. Masih menangis ketakutan dengan terus memanggil nama Umi dan Abah berkali-kali. Membuat Aisyah yang dengan setia duduk di sampingnya menangis sedih melihat keadaan sang kakak yang seperti itu. Abah, tolong aku. Aku ingin pulang. Umi, aku ingin pulang. Lela bergumam terus-menerus seperti itu dengan sambil menangis dan tubuh gemetar ketakutan. Kakak, sadarlah kak. Abah sudah tidak ada. Aisyah menangis. Dia mencoba memeluk kakaknya. Lela tak mendengar. Dia terus saja memanggil nama Abah. Tak berapa lama, dia datang. Terapis Lela itu syok melihat keadaan pasiennya seperti itu. Setelah Zain menjelaskan semuanya, dia tampak berpikir sambil mencoba memprediksi apa yang terjadi.
Mungkinkah mantan suaminya menelepon? Tanyanya sambil melihat semua orang. Semuanya saling berpandangan. Tidak mungkin. Mantan suaminya ada di penjara. Anita dan Aisyah selesai mengganti baju Lela yang kini sudah tertidur akibat dari suntikan penenang yang diberikan oleh dia. Dia lalu menceritakan kepada mereka berdua tentang hasil kesehatan mental Lela yang seharusnya sudah sembuh. Sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba memantik ingatannya untuk kembali pada masa buruk itu. Aisyah melihat dia. Sesuatu itu sangatlah penting hingga membuat lukanya yang sudah menutup bisa kembali terbuka lagi dengan lebar, jawab dia. Dan hanya Amar mantan suaminya yang bisa melakukannya. Anita melihat Aisyah dan dia. Aisyah tak bisa tidur. Dia terus mengusap pipi kakaknya yang sudah terlelap. Dengan sesekali menyeka air matanya, Aisyah terus membacakan doa demi kesembuhan sang kakak. Tidurlah Aisyah, ini sudah sangat malam, begadang tidak baik untukmu saat ini. Anita yang juga ada di sana memegang bahu sahabatnya. Biar aku yang menjaga kakakmu di sini. Lagi pula dia tidak akan bangun sampai besok pagi. Bu dia sudah memberinya obat tidur. Aisyah melihat Anita dengan matanya yang sembab. Aku akan tidur di sini saja. Aisyah membaringkan tubuhnya di samping sang kakak. Anita membantu menyelimuti keduanya. Aisyah kembali melihat wajah kakaknya. Di antara saudari-saudariku yang lain, Kak Lela yang paling pendiam. Dari dulu dia tak banyak bicara dan suka mengalah, tapi dia sangat penyayang dan penyabar. Dari kecil aku lebih dekat dengannya karena mungkin jarak usia kami yang hanya berbeda 2 tahun saja. Anita mendengarkan Aisyah, hatinya sangat lembut, mudah mengasihani dan membantu orang lain. Aisyah memegang jari jemari kakaknya. Dengan air mata yang merembes membasahi bantal di bawahnya. Anita mengusap punggung Aisyah. Jika aku disebut anak kesayangan Abah, maka semua orang tahu jika Kak Lela anak kesayangan Umi. Lanjut Aisyah lagi. Jika Umi tahu keadaan Kak Lela seperti ini, aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Aisyah kembali menahan isak tangisnya. Pagi hari, Anita sibuk memasak di dapur membuat sarapan sementara para lelaki tampak termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Lela tadi malam. Apakah aku harus pergi ke rutan untuk memastikan apakah Amar masih di penjara atau sudah bebas? Tanya Alfian melihat Zain dan Zaidan. Itu benar, kita harus pergi ke sana dan memastikannya. Zain menyetujui ide Alfian. Tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh suara jeritan dan tangisan Lela lagi. Anita dan Zain langsung masuk ke dalam kamar. Keduanya mendapati Lela yang lagi-lagi histeris ketakutan. Duduk di pojokan kamar sambil memanggil nama Abah dan Umi berkali-kali. Sementara Aisyah duduk di sampingnya dengan sambil menangis sedih. Kakak, aku mohon sadarlah. Harapan mereka jika Lela akan kembali normal jika terbangun nanti ternyata tidak terjadi. Lela tetap pada keadaannya yang tidak sadar seolah ingatannya kembali pada masa itu. Bahkan terus memanggil nama Abah yang sudah tiada berkali-kali. Ahmad datang bersama Ridwan juga Siti dan juga suaminya Andre. Kedatangan ketiga kakaknya langsung disambut isak tangis dan peluk Aisyah. Kakak, Aisyah menenggelamkan wajahnya pada dada sang kakak tertua Ahmad. Apa yang terjadi Dik? Tanya Ridwan dan Siti penasaran. Kak Lela, Aisyah menunjuk kamar Lela sambil menangis. Siti langsung bergegas masuk ke dalam. Begitu juga dengan Ahmad juga Ridwan. Siti tak bisa membendung air matanya melihat keadaan sang adik yang tampak sangat menyedihkan tengah duduk di pojokan dengan badan gemetar ketakutan memanggil nama Abah dan Umi. Siti menghambur memeluk adiknya, tak berkata apapun hanya isak tangis yang bersuara. Ahmad dan Ridwan menghampiri keduanya dengan wajahnya yang syok. Ahmad berlutut mendekati adiknya. Dik, mendengar suara Ahmad. Lela seakan tersadarkan. Kakak, Lela menatap wajah Ahmad dengan lekat sambil menangis. Iya Dik, ini kakak. Lela langsung memeluk Ahmad dengan erat. Mana Abah Kak? Kenapa Abah tidak datang? Kakak bawa aku dari sini Kak. Aku takut Kak.
Lela memeluk Ahmad semakin erat. Ahmad mengangguk sambil menangis. Tenang, sekarang sudah ada kakak. Kamu akan aman sekarang. Tak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Bisik Ahmad terbata. Lela mencoba menghentikan tangisnya. Dia melihat kakaknya Ridwan. Kak, ayo kita pulang. Bawa aku pulang. Aku ingin segera bertemu Abah. Lela mencoba beranjak dari duduknya. Ridwan segera memeluk Lela yang kini sudah berdiri. Lia, ayo kita pulang.